Dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Dia melihat sesuatu apapun, maka yang dalam hatinya terlintas adalah itu fi'il perbuatan Allah. Nah, itu makam yang tinggi. Kalau kita kaum macam itu luar biasa. Kalau kita kadakawa duduk di makam itu, kita ambil makam yang di bawah, yaitu apa? Merasa, meyakini, mengimani bahwa gerak-gerik kita ini ditilik oleh Allah. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ketahuilah bahwa memurnikan atau membersihkan salat dari bahaya-bahayanya adalah mengikhlaskannya kepada zat Allah Azza wa Jalla, agar sembahyang itu menjadi murni, sembahyang itu menjadi bersih dari hal-hal yang membahayakan. Pertama adalah mengikhlaskannya sembahyang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dasar sembahyang itu adalah ikhlas menjunjung perintah Allah dan menunaikannya dengan syarat-syarat batin yang telah kami sebutkan, dari khusyuk, mengagungkan, dan malu, adalah sebab untuk memperoleh bermacam-macam cahaya-cahaya di dalam hati. Cahaya-cahaya itu adalah kunci ilmu mukasyafah. Di dalam istilah tasawuf itu ada dikenal ilmu mukasyafah, ada pula disebut ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu ilmu spesial untuk membersihkan diri dari segala sifat yang tercela dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Itu disebut dalam tasawuf ilmu muamalah. Sedangkan ilmu mukasyafah itu ilmu di mana kita diperlihatkan Allah surga dan isi-isinya. Kita diperlihatkan Allah neraka dan orang-orang penghuninya. Kita diperlihatkan Allah arasy Allah. Nah, itu disebut ngarannya ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu biasanya kada bisa diperoleh kalau kita belum mengamalkan ilmu muamalah tadi. Ilmu di mana kita membersihkan diri dari sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat yang terpuji. Ilmu mukasyafah itu bisa kita diberi Allah kalau sudah hati kita bersih, kalau sudah hati kita bisa menerima cahaya-cahaya ilahi. Nah, untuk mendapatkan cahaya-cahaya di dalam hati itu, jalan yang paling cepat adalah melalui sembahyang. Sembahyang macam apa? Sembahyang yang didasari dengan ikhlas karena Allah, dan sembahyang yang penuh dengan khusyuk, mengagungkan Allah dan malu kepada Allah dan lain sebagainya daripada sifat-sifat khusyuk itu. Para wali Allah yang dikasyafkan, dibukakan dengan kerajaan langit dan bumi dan rahasia-rahasia ketuhanan itu, mereka hanyalah dikasyafkan, dibukakan di dalam salat. Ada yang bisa menjelaskan bahwa surga itu macam ini bentuknya. Ada yang bisa menjelaskan sirat, titian sirat itu macam ini. Nah, itu mereka peroleh, mereka dapatkan adalah di dalam sembahyang mereka. Dibukakan oleh Allah hijab
sehingga mereka bisa menyaksikan yang demikian itu. Lebih-lebih di dalam sujud, karena hamba itu dekat dengan Tuhannya Azza wa Jal dengan sujud. Ada sebagian di antara para aulia Allah, mereka itu sembahyang diperlihatkan Allah, arsy Allah. Nah, jadi mereka sembahyang bukan lagi menghadap sesuatu, bukan lagi menghadap dinding, tapi yang mereka hadap adalah arsy-Nya Allah. Nah, dalam sembahyang diperlihatkan arsy-Nya Allah. Ada yang dalam sembahyang diperlihatkan Allah surga dan nerakanya. Nah, itu ngarannya adalah mereka dapat ilmu mukasyafah tadi dengan melalui sembahyang. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, surat Al-Alaq 19. Artinya sujudlah dan mendekatkan dirilah. Waktu sujud itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada istilah dekat dengan Allah bukan diartikan dekat makani, dekat tempat, bukan itu maksudnya. Allah Maha Suci daripada bertempat. Yang dimaksud dengan kita dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmat yang khusus dari Allah, dekat dengan petunjuk yang khusus dari Allah, dekat dengan anugerah Allah. Itu artinya dekat, bukan dekat lawan nang bertempat macam ini, betatai mamanya kada macam itu. Keterbukaan setiap orang yang salat itu menurut kadar kejernihannya dari kekeruhan-kekeruhan dunia. Hal itu berbeda-beda dengan kuat dan lemah, sedikit dan banyak, terang dan tersembunyi. Sehingga bagi sebagian mereka terbuka sesuatu dengan ainnya, bendanya. Bagi sebagian lagi terbuka sesuatu dengan perumpamaannya, sebagaimana terbuka bagi sebagian mereka akan dunia dalam bentuk bangkai dan syaitan dalam bentuk anjing yang mendekam dan memanggil-manggil kepadanya. Mereka dikasapkan, dibukakan oleh Allah hijab. Ada yang dibukakan hijab itu langsung melihat bendanya, ada yang diperlihatkan perumpamaan-perumpamaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama-sama dengan para sahabatnya. Tuntung sembahyang, beliau bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hattal jannah wan nar. Ujar Nabi, tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat melainkan diperlihatkan kepadaku pada tempatku ini. Waktu aku sembahyang tadi, ujar Nabi, diperlihatkan Allah kepadaku sesuatu yang belum pernah aku lihat, sehingga aku melihat surga dan neraka. Nah, artinya apa? Bahwa beliau dalam sembahyang tadi dikasapkan, dibukakan oleh Allah hijab, sehingga bisa melihat surga dan neraka. Fa uhiya ilayya annakum tuftanun fi kuburikum qariban min fitnatil masihid dajjal. Waktu itu, ujar Nabi, aku menerima wahyu dari Allah bahwa kalian nanti akan diuji di dalam kubur. Dalam sembahyang itu Nabi kita diberi Allah wahyu. Setelah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, Nabi kita didatangkan wahyu dalam sembahyangnya. Isi wahyunya adalah bahwa kalian nanti di dalam kubur akan diuji seperti di fitnah Dajjal. Apa di antara ujian di dalam kubur itu? Setiap manusia
akan ditanya di dalam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuan engkau dengan ini laki-laki. Jadi di dalam kubur itu bukan hanya ada pertanyaan marabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyyuka, siapa nabi engkau, bukan hanya itu. Ada lagi ujian dalam kubur, dihadirkan di kubur itu nanti sesusuk laki-laki. Malaikat bertanya, siapa laki-laki ini menurut engkau? Fa'ammal mu'min, kalau ia beriman orang tersebut, orang yang beriman, fayaqul, dia mengata, huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa'ajabna wattaba'na. Itu laki-laki adalah Muhammad Rasul Allah yang telah datang kepada kami dengan keterangan dan petunjuk, kami memperkenankan dan kami mengikuti dia. Kalau kita beriman dalam dunia, kita bisa pinandu, oh itu laki-laki adalah Muhammad Rasulullah. Jadi setiap orang di dalam kubur dihadirkan sosok Nabi Muhammad, ditakuni siapa ini. Wa ammal munafik, kalau orang munafik begitu ditanya siapa laki-laki ini, fayaqul, dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku ada pinandu siapa laki-laki ini. Kenapa? Karena dalam dunia ini memang kada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita mendapat wahyu tersebut di dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu pula beliau diperlihatkan surga dan neraka. Nah, kenapa bisa demikian? Dalam sembahyang itu dibukakan hijab-hijab tadi, karena dalam sembahyang itu adalah waktu seseorang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda juga mengenai sesuatu yang padanya terdapat mukasyafah. Macam-macam orang dibukakan Allah dalam sembahyang itu. Sebagian dari mereka terbuka baginya sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala dan kebesarannya. Bagi sebagian mereka sebagian perbuatan-perbuatannya Allah. Dan bagi sebagian mereka terbuka sebagian dari halus-halus ilmu-ilmu muamalah. Mereka dapat ilmu-ilmu muamalah, ilmu-ilmu cara pembersihan diri. Mereka dapatkan yang halus-halusnya di dalam sembahyang. Itu berkat sembahyangnya yang ikhlas dan sembahyangnya yang khusyuk. Dalam satu kali sembahyang Rasulullah SAW pernah terjadi. Sahabat melihat Nabi kita, parahatan sembahyang itu sidin ada menjangkau sesuatu. Perhatian sembahyang Nabi kita ada menjangkau. Mbah itu mundur, Nabi kita mundur dari tempat berdiri sidin. Ini perhatian sembahyang. Sahabat berkata, qad ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik summa ra'ainaka ka'ka'ta. Wahai Rasulullah, kami tadi lihat pian ada menjangkau sesuatu, kemudian pian mundur. Qala, berkata Nabi, inni ra'aitul jannah. Pertama tadi aku melihat surga. Di dalam sembahyang tadi aku melihat surga. Panawaltu unquda, aku menjangkau setundun buah. Setundun buah ada, aku ambil aja Nabi kita. Walau asabtuhu lakum la akalatum minhu ma baqiyatid dunya. Andai kata aku dapat mengambil buah tadi aja Nabi, unjuk lawan ikam makan, rasanya kada habis sampai habis ini umur dunia. Ya, sahabat tadi melihat ada Nabi kita ada menjangkau sesuatu. Wa uritun nar, dan yang kedua ya Nabi, aku mundur, aku melihat neraka. Aku melihat neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu abza, tidak pernah aku lihat pemandangan yang paling seram daripada itu.
Melihat neraka Nabi kita. Wa ra'aitu aktsara ahliha, dan aku lihat umumnya penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Diperlihatkan Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Surga melihat, neraka melihat, bahkan Nabi kita melihat penghuni neraka. Ternyata kata Rasulullah, penghuni neraka itu terbanyak diisi oleh kaum perempuan, kaum bini-bini. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, bima ya Rasulullah, jar sahabat, wahai Rasul, kenapa sebabnya perempuan-perempuan itu terbanyak isi neraka? Kenapa perempuan itu mayoritas penduduk neraka? Kalau berkata Nabi, bikufrihinna, karena mereka kafir, karena mereka kufur. Sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ayakfurna billah, adakah mereka itu kafir dengan Allah? Kalau Nabi kita menjawab, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya, mereka kufur kepada suaminya. Artinya kadang mengakui bahwa suami ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Mereka kadang merasa berterima kasih, kadang merasa menghargai, perlu menghargai kepada suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, dan mereka kata Rasulullah kufur dengan ihsan, dengan perbuatan baik lagi. Maksudnya apa itu ya sahabat? Nanti kita menjelaskan lagi, walaupun ujar Nabi, laki-laki itu berbuat sepanjang masa berbuat baik kepada istrinya, satu saat nang laki itu berbuat salah, si bini-bini ini berkata, engkau kada baik selawasan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Misalnya 10 tahun berkeluarga, 9 tahun laki ini baik, laki ini bagus, ada sehari yang kada bagus, hilang 9 tahun itu. Itu karena yakfurnal ihsan. Nah jadi jar Nabi, itulah dua sebabnya yang aku lihat perempuan itu paling banyak menghuni api neraka. Nabi kita melihat itu, diperlihatkan oleh Allah sedemikian di dalam sembahyang sidin. Warnanya terbuka ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafah. Untuk menentukan makna-makna ini ada setiap waktu sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak terhitung. Kadang-kadang dia dalam sembahyang diperlihatkan surga, kadang-kadang dalam sembahyang seseorang diperlihatkan neraka, kadang-kadang dalam sembahyang dia diperlihatkan Allah kejadian-kejadian yang akan ia hadapi. Itu bermacam-macam. Sebabnya kenapa? Yang paling kuatnya adalah persesuaian himmah. Apa yang diinginkan oleh seseorang itu, apa nang inya pikirkan sebelum sembahyang itu. Nah, dalam sembahyang inya bisa dibukakan oleh Allah hijabnya. Karena apabila himmah itu dihadapkan kepada sesuatu yang tertentu, maka hal itu lebih utama untuk terbukakan. Kita ingat kisah manaqib Imam Ghazali dan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali jadi imam di masjid. Nang ading Ahmad Al-Ghazali mengikut di belakang. Tahu-tahu Ahmad Al-Ghazali mufarakah dengan kakaknya. Mulik ke rumah. Ditakuni nang mama, kenapa kamu kada umpat kakak sembahyang di masjid? Ujar Ahmad tadi mengatakan, dalam sembahyang ulun tadi, ulun melihat bahwa hati kakak ulun itu berlumuran dengan darah. Nah ini namanya ilmu mukasyafah. Dalam sembahyang dia diperlihatkan Allah, hati imam itu macam apa.
Ini ilmu mukasyafah. Karena sembahyangnya ikhlas, sembahyangnya khusyuk, sembahyangnya penuh ta'zim kepada Allah, diperlihatkan Allah ilmu mukasyafah, melihat bahwa hati imam itu berlumur darah. Begitu Ghazali balik ke rumah, jernang mama, kenapa ikam nak macam itu, hati ikam berlumur darah jadi ikam. Jar Ghazali, benar. Ulun waktu sembahyang tadi ulun keingatan ulun mengarang tentang babul haid. Mengarang kitab tentang babul haid, kan haid membicarakan darah. Nah, sampai dalam sembahyang tak ingat karangan seorang tentang babul haid, berarti hati berlumuran dengan darah. Nah, makmum nang di belakang dibuka akan ilmu mukasyafah, melihat dia hati imamnya. Manakala urusan-urusan ini tidak terlihat kecuali pada cermin yang jernih. Perkara-perkara seperti surga, seperti neraka, atau bagian-bagian gaib lainnya, itu kada akan bisa terlihat kecuali pada cermin yang jernih. Hati yang jernih maksudnya. Menceramin tu kabur, siapa aja behumbayang ngas itu kada kelihatan. Ceramin kabur, walaupun nang bungas diceraminakan ya itu kada baik. Nang kada bungas sama, makinnya kada baik lagi. Kenapa? Cerminnya kabur. Artinya padahal waktu kita sembahyang itu Allah menebarkan berbagai macam ilmu mukasyafah kepada kita. Cuma karena cermin kita ini kabur, kada kau menangkap. Cerminnya ada, cuma kabur. Padahal seluruh cermin itu kabur. Artinya sebijian cermin itu kabur. Maka terhalanglah petunjuk daripadanya. Kada kau melihat. Bukan karena kikir dari pihak zat yang memberikan kenikmatan petunjuk, bukan karena Allah kikir dengan hidayahnya, bukan karena Allah kikir memberikan ilmu mukasyafah kepada kita, bukan, tetapi karena keburukan bertumpuk-tumpuknya kuturan pada tempat penerimaan petunjuk itu. Nah, karena wadahnya ini nang kada kawa diandaki itu. Di mana lidah-lidah bersegera mengingkari hal yang seperti itu. Artinya banyak orang yang mengingkari seperti itu, bahwa dalam sembahyang itu akan dibukakan Tuhan kita ilmu mukasyafah, dalam sembahyang kita akan bisa diperlihatkan Allah tentang alam barzakh, dalam sembahyang itu diperlihatkan macam-macam. Itu banyak orang yang mengingkari. Bisa lah macam itu, kayak apa terjadi macam itu? Nah, banyak nama ingkari. Masa dalam sembahyang kita melihat surga lah, melihat neraka? Nah, kenapa sebabnya mengingkari itu? Karena tabiat itu ditabiatkan untuk mengingkari sesuatu yang tidak hadir. Karena orang ini kada bisa dapat macam itu, lalu inya mengingkari akan terjadinya seperti itu. Seandainya janin, anak nang dalam perut ibu, seandainya janin itu mempunyai akal, niscaya ia mengingkari kemungkinan wujud manusia di udara yang lapang. Kenapa? Karena ia belum pernah hidup di udara yang lapang. Dan seandainya anak kecil itu dapat membedakan apapun, barangkali ia akan mengingkari kerajaan langit dan bumi yang dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Demikianlah manusia itu pada setiap tingkatan hampir mengingkari tingkatan sesudahnya. Tingkatan 3 kerap kali mengingkari apa-apa yang terjadi oleh orang yang berada di tingkatan 4. Orang yang mengingkari tingkatan kewalian, lazim baginya untuk mengingkari tingkatan kenabian. Dan Allah menciptakan makhluk dengan bertingkatan-tingkatan.
maka tidak sayogianya setiap satu tingkatan mengingkari apa yang dibalik tingkatannya. Jangan langsung mengingkari. Wah, kadang mungkin terjadi macam itu. Kadang mungkin menurut ukuran seorang, kadang mungkin menurut akal seorang. Namun manakala mereka menuntut hal ini untuk perdebatan dan pembahasan yang mengacaukan, dan mereka tidak mencarinya untuk menjernihkan hati dari sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka mereka kehilangan dan mengingkarinya. Ada mendengar kisah macam itu, ada orang yang sembahyang dibukakan oleh Allah ini. Ini mengingkari. Tapi kadang mau mencontoh meniru kayak apa, mestinya macam ini ditiru, cobakan kayak apa, bersihkan hati, jernihkan hati. Kalau pina dapat macam itu, kadang mau membahas dengan pembahasan yang mengacaukan, akhirnya mengingkari. Barang siapa yang tidak termasuk ahli mukasyafah, maka tidak lebih sedikit daripada beriman kepada yang gaib. Artinya kalau kita dalam sembahyang kita kada pernah diperlihatkan Allah macam itu, kita sembahyang kada pernah dapat ilmu-ilmu nang gaib, namun kita macam itu, barang kita percaya kepada mereka yang dapat yang gaib itu, minimal itu. Mungkin kita kada sampai kepada makam itu, kita percaya barang kepada makam nang lebih tinggi itu, dan ia membenarkannya sampai ia menyaksikannya dengan percobaan. Di dalam hadis terdapat, innal abda idza qama fis shalah rafa'allahu subhanahu al-hijab bainahu wa baina 'abdihi wa wajahahu biwajhihi wa qamatil malaikatu min ladun mankibaihi ilal hawa yusalluna bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi wa innal musalliya la yansuru alaihi albirru min ananis sama ila mafriqi ra'si wa yunadi munadin law alima hadzal munaji may yunaji maltafat wa inna abwabas sama tuftahu lil musallin wa inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu bi 'abdihil musalli. Artinya sesungguhnya hamba apabila berdiri dalam salat, maka Allah yang maha suci mengangkat hijab tirai antara dia dan hambanya. Diangkat Allah hijab sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah, bisa melihat arasnya Allah. Dia Allah menghadapinya dengan wajahnya orang tersebut, dan malaikat berdiri dari sisi kedua bahunya sampai ke udara. Kita sembahyang itu, malaikat kiri kanan berdiri sampai tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Mereka malaikat tadi salat dengan salatnya, mengikut sembahyang kita dan mengaminkan doanya. Kita berdoa, malaikat mengaminkan. Sesungguhnya orang yang salat itu bertebaranlah kebajikan atasnya dari setinggi langit sampai ke pertengahan kepalanya. Dan pemanggil memanggil-manggil, seandainya orang yang munajat itu mengetahui zat yang ia munajat kepadanya, niscaya ia tidak berpaling. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka bagi orang-orang yang salat, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal berbangga kepada para malaikatnya dengan hambanya yang salat. Artinya ada, kita sembahyang itu ada malaikat kiri kanan kita umpat, ada malaikat mengaminkan kita, dibukakan pintu hijab kepada Allah. Nah, karena kita ini tadi cerminnya kabur, lalu kita kada bisa menyaksikan itu, kada bisa menyaksikan dan merasakan itu. Bagi orang-orang yang hatinya bersih, bisa dia melihat itu, paling kada bisa merasakannya. Dibukanya pintu langit dan penghadapan Allah Ta'ala kepadanya dengan wajahnya adalah kinayah sindiran dari keterbukaan kasab yang telah kami sebutkan tadi. Orang yang sembahyang itu dibukakan Allah pintu langit.
Sebenarnya dia bisa melihat apa-apa kerajaan langit itu. Kalau orang yang sembahyang ini hatinya, mata hatinya bujur-bujur bersih. Di dalam Taurat tertulis, hai anak Adam, janganlah kamu lemah dari berdiri di hadapanku dengan salat, dengan menangis. Maka akulah Allah yang mana aku dekat kepada hatimu dan kamu melihat cahayaku dengan gaib. Kamu melihat cahayaku dengan mata hatimu, artinya. Ia berkata, kami berpendapat bahwa kelembutan, menangis dan keterbukaan yang didapatkan oleh orang yang salat di dalam hatinya adalah karena dekat Tuhan yang Maha Suci terhadap hatinya. Apabila kedekatan ini tidak ada, yakni kedekatan dengan tempat, maka tidak ada makna baginya melainkan dekat dengan petunjuk rahmat dan terbukanya hijab. Orang yang sembahyang itu artinya dekat dengan Allah. Bukan berarti berhadapan Allah, bertatai Allah, kada. Itu kata-kata kinayah daripada bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah segala yang terdinding bagi dirinya. Makanya dalam petunjuk agama kita, kalau kamu ada masalah yang kamu hadapi dan kamu tidak bisa memutuskan satu antara dua, bawalah sembahyang istikharah. Bawa sembahyang istikharah. Ini artinya apa? Dengan sembahyang itu kita akan dibukakan Allah hijab, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang kita bingung sebelumnya. Sembahyang istikharah itu akan bermanfaat kepada kita kalau hati kita bersih, hati kita jernih. Sehingga dengan sembahyang itu kita dibukakan Allah dinding hijab, sehingga melihat mana yang bermanfaat diambil, mana yang kada. Kalau hati kita kotor, hati kita keruh, 10 rakaat sembahyang istikharah kada ada hasilnya apa-apa, makin tambah bingung. Nah, itu isyarat daripada agama bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah dinding hatinya. Dengan sembahyang itu dia akan bisa memutuskan perkara yang akan diambil selanjutnya. Dan dikatakan sesungguhnya apabila hamba salat 2 rakaat, maka kagumlah terhadapnya 10 baris malaikat. Setiap saf baris daripadanya ada 10.000 malaikat, dan dengannya Allah berbangga kepada 100.000 malaikat. Kita ini sembahyang, malaikat kagum dengan kita, malaikat salut lawan kita, malaikat iri lawan kita. Kenapa sebabnya? Karena kita diberi Allah sesuatu ibadah yang berbeda-beda, mulai berdiri, ruku, sujud. Nah, lain halnya malaikat. Demikian itu karena hamba itu di dalam salat telah menghimpunkan antara berdiri, duduk, ruku dan sujud. Allah memisahkan hal itu atas 40.000 malaikat. Ada malaikat yang berdiri tidak ruku sampai hari kiamat. Ya Tuhan, malaikat kelompok ikam ini kau perintahkan hanya ruku aja boleh semacam sampai hari kiamat. Malaikat yang sujud tidak boleh bangun sampai hari kiamat. Malaikat kelompok ini ikam kau perintahkan untuk sujud, kada boleh bangkit dari sujud sampai hari kiamat. Demikian juga malaikat yang ruku dan duduk. Sesungguhnya apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada malaikat dari kedekatan dan derajat itu lazim bagi mereka terus menerus dalam satu keadaan, tidak berlebih bertambah dan tidak berkurang. Malaikat itu kada kau lagi meninggikan derajatnya. Malaikat itu kada kau lagi meninggikan martabatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh Allah. Kamu hanya boleh ruku sebuting sampai hari kiamat.
Malaikat B ikam hanya boleh sujud sampai hari kiamat. Malaikat C ikam hanya boleh rukuk sampai hari kiamat. Nah, jadi mereka malaikat tuh kayak apa aja hendaknya meninggikan derajatnya di sisi Allah, kada kau lagi. Ingat situ bang sudah. Oleh karena itu Allah memberitakan tentang mereka bahwasanya mereka malaikat berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Artinya tiada seorang pun dari kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Nah, jadi makam malaikat tuh kada bisa naik turun, ganah di situ. Manusia berbeda dengan malaikat. Nah, dalam peningkatan dari satu derajat ke derajat yang lain. Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faidah akan tambahnya dekat kepadanya. Ada malaikat yang diberi Allah tugas mengucap subhanallah wa bihamdih, itu lagi sebuting baca harus ikam sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugas oleh Allah membaca la ilaha illallah sampai hari kiamat. Dia boleh beralih-alih amalan, enggak boleh. Jadi malaikat itu kagum dengan manusia ini. Karena manusia bisukan bisa membaca salawat, kamarian bisa membaca Al-Quran, malam bisa membaca zikir, sembahyangnya ada ruku, ada sujud, macam-macam tingkah laku ibadah. Sehingga derajat manusia selalu naik, selalu bertambah. Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faidah akan tambahnya dekat kepadanya. Sedangkan atas para malaikat alaihimussalam, pintu tambah dekat itu tertutup. Tidaklah bagi tiap-tiap malaikat melainkan derajat yang mana ia berhenti padanya, dan ibadahnya yang ia sibuk padanya. Tidaklah ia berpindah kepada lainnya dan tidak lemah daripadanya. Jadi malaikat disuruh sujud sampai hari kiamat. Ini kada kau bertambah pada itu dan kada kau berkurang pada itu. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Artinya mereka malaikat tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya Allah, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Dan malaikat yang ditugasi Allah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugasi Allah khusus untuk mendoakan pulan bin pulan sampai hari kiamat. Itu penggawiannya. Kunci tambahnya derajat adalah salat. Kunci bertambahnya tingkatan manusia di sisi Allah adalah salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah memuji mereka setelah iman dengan salat yang khusus, yaitu salat yang disertai dengan khusyuk. Kalau sembahyang itu kada khusyuk, Allah kada memuji. Bahkan Allah mengancam, wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Sembahyang nang kada karuban tadi. Nang dapat aflaha ini adalah alladzina hum bi salatihim khashi'un. Orang nang sembahyangnya khusyuk. Kemudian Allah mengakhiri sifat-sifat orang-orang yang beruntung dengan salat juga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Artinya dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi sembahyang khusyuk itu dikatakan beruntung oleh Allah kalau dia bisa memelihara. Yang sekali aja khusyuk, karena isuk ada khusyuk lagi, nah itu ada masuk.
Yang Allah katakan beruntung tadi orang yang khusyuk dan bisa memelihara. Kemudian Allah berfirman mengenai buah sifat-sifat itu, faulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dia mensifatkan mereka pertama-tama dengan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan akhirnya dengan pewarisan surga Firdaus. Menurut saya, ujar Imam Ghazali, bahwasanya banyak perkataan lidah dengan kelalaian hati tidaklah sampai ke batas ini. Kalau kita sembahyang hanya mulut nang bicara tapi hati lalai, ada akan sampai ke batas ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai kebalikan mereka, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Artinya Allah bertanya di akhirat kepada orang neraka, ya Tuhan, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Orang-orang yang mengerjakan salat adalah para pewaris surga Firdaus. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan cahaya Allah Ta'ala dan orang-orang yang bersenang-senang dengan kedekatan Allah terhadap hati mereka. Kita mohonkan kepada Allah agar Dia menjadikan kita termasuk golongan mereka, dan agar Dia melindungi kita dari siksaan orang yang kata-katanya berhias manis dan perbuatan-perbuatannya buruk. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pemurah, Maha Pemberi anugerah, Maha Kadim kebaikannya. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada setiap hamba yang terpilih. Kemudian hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhum. Hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhum. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu adalah buah iman. Dan pendapatan keyakinan. Makin kuat iman, makin khusyuk sembahyang seseorang. Makin tinggi nilai iman seseorang, maka makin bisa untuk khusyuk di dalam sembahyangnya. Karena khusyuk itu adalah buah iman dan pendapatan keyakinan yang dihasilkan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang diberi hal itu, maka ia menjadi orang yang khusyuk dalam salat dan di luar salat. Bahkan di dalam kesunyiannya dan di Baitul Ma. Baitul Ma maksudnya WC, bukan Baitul Mal, bukan Baitul Ma. Dan di Baitul Ma dan di dalam WC ketika qadha hajat. Sesungguhnya sesuatu yang menjadikan khusyuk adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hamba. Wa'budillah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kita duduk di situ, kita duduk di makam
wa'budillah ka'annaka tarah, maka itulah orang-orang yang merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam sembahyangnya. Wa'budillah ka'annaka tarah, beribadah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Orang yang melihat Allah itu dia merasakan satu kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surga, di waktu orang-orang surga asik dengan makanannya, ada yang asik dengan minumnya, ada yang asik dengan perempuan-perempuannya, dengan pasangan-pasangannya. Begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak melihat Allah sekarang kesempatannya, seluruh orang-orang surga yang sedang asik itu meninggalkan keasikannya, mereka berebut untuk menuju melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada melihat Allah itu didapat satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya. Nah, jadi hubungannya dengan sembahyang ini adalah u'budillah ka'annaka tarah, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kita sembahyang, kita melihat Allah, maka sembahyang kita akan menjadi nikmat, sembahyang kita akan menjadi suatu kelezatan. Kalau kita kada mampu duduk di makam itu, kita ambil makam yang kedua. Fa illam takun tarah fa huwa yarak. Bila kamu tidak mampu melihat Allah, maka ambil yang kedua, yaitu Allah selalu melihat kamu. Allah selalu mengawasi kamu. Bila kita merasa bahwa sembahyang kita ini diawasi oleh Allah, kita merasa bahwa sembahyang kita diperhatikan oleh Allah, baik anggota zahir maupun hati kita ditilik oleh Allah, tentu kita akan tertuju kepada Allah. Khusyuk itu adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hambanya, mengetahui kebesarannya dan mengetahui kelalaian hamba. Dari pengetahuan-pengetahuan ini lahirlah khusyuk. Dan tidaklah khusus dengan salat. Di luar sembahyang pun, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengimani, meyakini bahwa Allah itu selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, walaupun dia di luar salat, dia akan khusyuk. Dia akan tunduk, dia akan malu kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa Allah selalu melihat dia. Nah, di luar sembahyang itu merupakan buah yang didapat di dalam sembahyang. Orang yang dalam sembahyangnya khusyuk itu akan bisa mempengaruhi akhlak, budi pekerti, tingkah laku di luar sembahyang. Dari sembahyang yang khusyuk itulah akhlak seseorang menjadi baik, perilaku seseorang menjadi terpuji, karena pengaruh bawaan daripada khusyuk di dalam sembahyang tadi, khusyuk di dalam salat tadi. Di luar sembahyang, kalau kita kada bisa musyahadah kepada Allah, karena kita belum mampu duduk di makam itu, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, kalau kita belum bisa musyahadah kepada Allah, belum bisa menyaksikan Allah ketika kita melihat sesuatu, belum mampu di situ, kita ambil yang kedua, kita dilihat Allah. Nah, ini makamnya orang-orang salikin, makam orang-orang yang menjalani jalan Allah. Kalau orang yang sudah wasilin, yang sudah sampai ilmunya kepada ma'rifatullah, dia bukan hanya dilihat Allah, tapi dia merasa menyaksikan Allah.
Itu makam yang tinggi. Dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Dia melihat sesuatu apapun, maka yang dalam hatinya terlintas adalah itu fi'il perbuatan Allah. Nah, itu makam yang tinggi. Kalau kita kaum macam itu luar biasa. Kalau kita kadakawa duduk di makam itu, kita ambil makam yang di bawah, yaitu apa? Merasa, meyakini, mengimani bahwa gerak-gerik kita ini ditilik oleh Allah. Tutur kata kita diperhatikan Allah, pandangan kita dilihat Allah, pendengaran kita diawasi Allah, tangan kita diawasi oleh Allah. Nah, itu kedudukan yang kedua. Itu pun kita selamat kalau duduk di situ berendak. Biasanya bila sudah mantap di sini hanya bisa melakukan musahadah itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa beliau itu kadang mau duduk bahunjur kayak apa aja panatnya, paling kadang mau berdiri. Kalau bahunjur kadang mau. Kenapa ditanya beliau, kenapa pian duduk kadang mau bahunjur? Beliau menjawab, aku malu karena aku dilihat Allah tidak baik seperti itu. Satu keyakinan yang luar biasa bahwa duduk bahunjur itu kada pantas, kada cucuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu diawasi oleh Allah, ya macam itu kelakuannya, macam itu akhlaknya. Tutur katanya terukur, pandangannya terukur, langkah batisnya terukur. Bila sesuai dengan nang malihati digawi, bila anggaran nang malihati ini kada katuju mundur. Nah, macam itu di luar sembahyang sama dengan dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang kita meyakini itu apik tuh sembahyangnya, bacaannya apik, gerak-geriknya apik. Kenapa? Karena dinilai, diyuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipintan oleh Allah. Qari itu lawan membaca Quran di panggung, lawan di rumah lain. Kalau di panggung qari itu jalannya aja batur, hendak menuju tempat pembacaan Quran itu nah jalannya betiti. Kenapa? Ada yang menilai, ada spesial yuri adab, kayak apa jalannya, kayak apa duduknya, kayak apa cara membuka Qurannya. Pasti beapik si kari ini nih. Kenapa? Ada yuri yang menilainya. Tapi kalau di rumah nyaka ada yuri lagi, si kari ini bebarang aja mengaji, bahunjur ke berabah ke apakah. Kenapa? Karena merasa yurinya kada ada lagi. Nah, bila kita jadikan yuri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca Quran di panggung macam dinilai orang, nah itu yang dikehendaki oleh agama. Ihsan, ngarannya maqamul ihsan. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian mereka orang-orang saleh, orang-orang yang khasyi'in, bahwasanya ia tidak mau mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena malu kepada Allah yang maha suci dan khusyuk kepadanya. Ada orang dahulu, orang-orang aulia Allah kada mau cangang ke atas langit selama 40 tahun, kada mau mengangkatkan kepala cangang ke langit. Kenapa? Karena takut, karena beradab, karena dia selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi' bin Khaisam, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ar-Rabi' bin Khaisam karena sangat merendahkan dan menundukkan pandangannya, sebagian manusia menduga bahwasanya ia buta. Jadi Rabi' bin Khaisam ini tunduk aja pandangannya, kada hulingang ke situ kamari, tunduk khusyuk. Lalu orang mengira Sayyidin itu buta.
Ia pulang pergi ke rumah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, selama 20 tahun mengaji lawan Abdullah bin Mas'ud, Rabi bin Khaisam tadi. Kata jariyah, budak perempuannya, melihat ia, berkata kepada Ibnu Mas'ud, temanmu yang buta telah datang. Pembantu rumah Ibnu Mas'ud pun menyangka bahwa Rabi bin Khaisam itu orangnya buta. Kenapa? Karena kada pernah cangang kasih itu kamari, tunduk aja. Jadi bila datang ke rumah Ibnu Mas'ud, ujar pembantunya, hai Ibnu Mas'ud tuh kawan pian yang buta datang di belatar menghadangi. Padahal bukan buta, cuma karena khusyuk pandangan beliau selalu tunduk. Maka Ibnu Mas'ud tertawa karena perkataannya tadi. Apabila ia mengetuk pintu, maka jariyah itu keluar kepadanya, lalu ia melihatnya, menundukkan dan merendahkan pandangannya. Dan Ibnu Mas'ud apabila melihat kepadanya Rabi' bin Khaisam tadi, ia mengucapkan wabasyiril mukhbitin, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ujar Ibnu Mas'ud lagi, demi Allah seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatmu wahai Rabi' bin Khaisam, niscaya beliau gembira karenamu. Pada lafaz lain, niscaya beliau menyukaimu. Dan pada lafaz yang lain, niscaya beliau tertawa. Nah, jadi pengaruh khusyuk dalam sembahyang kan sembahyang tunduk. Kita sembahyang disuruh mata kita mengarah kepada tempat sujud. Mata kada boleh liwat, kada boleh menyebar kiri kanan selain daripada tempat sujud. Itu aturannya sembahyang. Orang khusyuk macam itu. Rabi bin Khaisam ini karena sembahyang beliau khusyuk, sampai di luar sembahyang pun kalau sidin berjalan ke mana pun pandangan sidin mesti ke satu arah itu. Ini pengaruh daripada khusyuk di dalam sembahyang terbawa kepada di luar sembahyang. Pada suatu hari ia Rabi' bin Khaisam tadi berjalan bersama Ibnu Mas'ud pada tukang besi, pandai di kita. Ketika ia melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala, maka ia jatuh pingsan. Rabi' bin Khaisam jatuh pingsan. Ibnu Mas'ud duduk di sisi kepalanya sampai waktu salat, namun ia tidak sadar. Maka ia membawanya di atas punggungnya ke rumahnya. Ia masih pingsan sampai seperti jam ia pingsan. Maka terlewatlah salat 5 waktu. Artinya seharian semalaman kada sadar lagi Rabi bin Khaisam ini pingsan gara-gara melihat orang meniup api pandai tadi, tukang besi. Sedangkan Ibnu Mas'ud di sisi kepalanya seraya berkata, ini demi Allah adalah takut. Artinya akibat takutnya dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat api orang meluluh wasi, di situ dia membayangkan bahwa macam itulah neraka Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan manusia. Melihat itu, memikirkan itu, akhirnya pingsan Rabi' bin Khaisam tadi. Ar-Rabi' berkata, saya tidak pernah masuk di dalam salat lalu saya dipentingkan oleh selain apa yang saya ucapkan dan sesuatu yang dikatakan bagiku. Ujar sidin, setiap aku masuk sembahyang, aku tidak pernah memikirkan sesuatu di luar daripada apa yang aku ucapkan. Itu artinya adalah khusyuk. Amir bin Abdullah termasuk golongan orang-orang yang khusyuk salatnya. Apabila ia salat, terkadang anak perempuannya memukul terbang dan orang-orang perempuan bercakap-cakap dengan apa yang mereka kehendaki di rumah. Dan ia tidak mendengar hal itu dan tidak memikirkan. Amir bin Abdullah.
Kalau sidin sembahyang nang anak nang bini merasa bebas di rumah, nang baku ciak napakah menggawi nang apakah. Kalau sidin sembahyang, kenapa? Karena beliau bila sembahyang sudah kada ingat apa-apa lagi, kada mendengar apa-apa lagi selain masalah sembahyang yang sidin hadapi. Kalau sidin kada sembahyang, diam, beterbangan kada wani, memukul terbang karena sidin tak ganggu. Bila sidin sembahyang, anyar wani. Entah paling lawan kita kalau tuh. Pada suatu hari dikatakan kepadanya Amir bin Abdullah, apakah nafsumu berbicara kepadamu dengan sesuatu di dalam salat? Ujar orang pian dalam sembahyang itu adalah berbicara dengan diri sendiri. Ia menjawab ya. Dengan berdiriku di depan Allah Azza wa Jalla dan kepergianku kepada salah satu dari dua negeri, yaitu akhirat. Dalam sembahyang itu aku hanya berbicara kepada diriku bahwa aku berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan aku mau pergi meninggalkan dunia menuju tempat akhirat. Ditanyakan lagi kepada beliau, apakah kamu dapati sesuatu dari yang kami dapati dari urusan-urusan dunia? Maulah pian sembahyang kaganangan duit, kaganangan sepeda motor, kaganangan toko, kaganangan makanan. Maulah pian kami mau macam itu sembahyang. Uja orang betahun lawan sidin. Maulah pian macam itu kaganangan urusan-urusan dunia dalam sembahyang. Ia menjawab, sungguh ditumbak aku berulang kali. Itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati dalam salat. Mun aku tegisin sembahyang sampai tak pikirakan dunia aku hakun ditumbak kurang berulang kali. Ketimbang aku sembahyangku memikirkan dunia. Itu salah citakannya. Ia menjawab, sungguh gigi-gigi padaku berubah itu saya sukai. Nang bujurnya adalah sungguh ditumbak aku berulang kali itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati di dalam salat. Dan ia berkata, seandainya terbuka tutupan maka saya tidaklah bertambah yakin. Jasidin andai kata hijab Allah itu dibuka, kada menambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah yakin berdahulu. Sudah yakin. Itu salah seorang aulia Allah namanya Amir bin Abdullah tadi. Muslim bin Yasar salah seorang aulia Allah juga. Itu sebagian dari mereka. Dan telah kami nukil bahwasanya ia tidak merasa runtuhnya tiang di masjid di mana ia sedang dalam salat. Beliau salat di suatu masjid, masjidnya runtuh. Orang abut sini sembahyang terus. Tong sembahyang hanya padahal orang tuh masjid rubuh biar tahulah, kada tahu. Daripada hanyutnya di dalam sembahyang itu. Ini orang yang sudah sembahyang nang kaan nakatarah. Orang yang sudah sembahyang di mana menemukan satu kenikmatan, kelezatan berjumpa Allah yang lupa dengan sekelilingnya. Ya macam tadi, tihang rubuh pada tahu. Dan sebagian salah satu anggota badan mereka gatal, membusuk artinya, dan padanya dibutuhkan pemutungan, amputasi, maka pemutungan itu tidak mungkin daripadanya. Maka dikatakan orang bahwasanya di dalam salat ia tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka dipotonglah salah satu anggota badannya di mana ia di dalam salat. Orang ini karena penyakit itu kada mau ampe mesti dipotong. Misal tangan, tatak tangannya.
Ya sidin kalau nama natak tanganku parahatan aku sembahyang. Jangan kau kada sembahyang, karena bila parahatan aku sembahyang, aku kada merasa lagi yang menatak tanganku itu. Nah, ini parahatan sembahyang dipotong tangan sidin untuk menghilangkan penyakit yang membusuk tadi. Sebagian mereka berkata salat itu termasuk akhirat. Sembahyang termasuk bagian akhirat. Apabila kamu telah masuk padanya salat, maka kamu keluar dari dunia. Maksudnya hati kita, pemikiran kita di dalam salat itu mesti keluar daripada pemikiran-pemikiran dunia. Dan ditanyakan kepada yang lain, apakah nafsumu membicarakan sesuatu dari dunia dalam salat? Lalu ia menjawab tidak, baik dalam salat dan lainnya. Sebagian mereka ditanya, adakah kamu mengingat sesuatu di dalam salat? Maka ia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada salat, lalu saya mengingat pada waktu salat? Kalau kita mengatakan, kita menganggap bahwa sembahyang itu yang paling kita sukai, sembahyang itu paling lezat bagi kita, tentu kita kada akan ingat lagi yang lainnya. Orang yang sekian lama kada bertemu dengan orang yang dikasihinya, begitu dia bertemu, dia akan lupa dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah macam itu artinya orang ini sembahyang itu merupakan kesukaannya, sembahyang merupakan kelezatannya. Kalau dia sembahyang kadang mungkin lagi mengingat yang lain-lainnya. Nah bila sembahyang ini hanya merasa bahwa perintah Allah, bila sembahyang ini merasa merupakan sesuatu keterpaksaan karena takutan lawan ancaman Allah, sembahyang pasti ingat yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sembahyang bukan dianggap sesuatu yang menyenangkan, sembahyang bukan dianggap sesuatu kelezatan. Otomatis yang lain-lainnya timbulan di dalam hati kita. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk di dalam salat, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong. Apapun keperluan nang hendak sembahyang gawi terlebih dahulu. Kisah Junaid al-Baghdadi, semuaan orang tahu lawan Junaid al-Baghdadi, bagaimana hebatnya Junaid al-Baghdadi. Jadi nak ke masjid jadi imam, turun dari rumah, sampai tengah jalan, kenapa timbul hendak mengumpuli bini, maka hendak sembahyang. Di tengah jalan kepikiran hendak mengumpuli bini, boleh kesini ke rumah dulu, boleh kumpul bini, mandi, ke masjid pulang, supaya sembahyang jangan terbawa pikiran nang macam-macam. Nah, termasuk orang yang cerdik macam itu ngarannya. Termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk dalam salat. Makan, minum, apakah dibereskan dahulu hanya sembahyang, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong. Sebagian dari mereka meringankan salat karena takut was-was. Meringankan artinya mempercepat sembahyang namun tanpa mengurangi yang wajib-wajibnya dan sunat-sunatnya. Dalam sembahyang itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang fadilah. Sebagian dari mereka meringankan salat karena takut waswis. Kalau sembahyang kuni panjang, kini pikiran kemana-mana banyak. Jadi kalau sembahyang ku ringkas, kawa terarah. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir salat dengan suatu salat, lalu ia meringankannya.
sembahyang jadi imam cepat tapi sempurna. Amun cepat kada bubuku beruas tuh lain cepat ngarannya. Ini cepat sempurna. Ammar bin Yasir sembahyangnya cepat. Maka ditanyakan kepadanya, kamu ringankan hai Abul Yaqzan, itu kunyah beliau, panggilan sehari-hari beliau. Ancapnya pian sembahyang wahai Abul Yaqzan. Lalu ia menjawab, apakah kamu melihat saya mengurangi sesuatu dari batas-batasnya? Kurangkah? Mereka menjawab tidak. Ia berkata, sesungguhnya saya segerakan terhadap lupanya syaitan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala ushruha wa kana yaqul innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Bahwasanya seorang hamba, sesungguhnya hamba itu salat dengan sesuatu salat di mana tidak ditulis baginya separuhnya. Tidak dinilai Allah. Separuhnya aja kada. Sepertiganya aja kada. Seperempatnya kada. Seperlimanya kada. Seperenamnya kada. Dan tidak sepersepuluhnya. Dan beliau bersabda, ditulis bagi hamba dari salatnya hanyalah sesuatu yang ia pikirkan daripadanya. Sembahyang 2 rakaat pindik tapi khusyuk. Sembahyang 2 rakaat panjang tapi kada khusyuk, kada ditulis Tuhan juga itu. Banyak panjang bacaannya. Allah hanya menulis kalau kita bisa khusyuk. Kalau panjang khusyuk makin bagus lagi artinya. Nah, cuma kalau nya panjang kada khusyuk, pindik tapi khusyuk, baik nang pindik itu sembahyangnya. Dan dikatakan bahwa Talha, Az-Zubair dan sekelompok sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling ringan salatnya. Ringkas artinya. Dan mereka mengatakan kami mensegerakannya karena waswas syaitan. Bila panjang timbulan macam-macam di dalam hati, kena geritik-geritik napa-napakah keingatannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia di atas mimbar, sesungguhnya seseorang kedua pipinya beruban, jabisnya sudah beruban, sudah tua artinya dalam Islam, sedangkan ia tidak menyempurnakan salat karena Allah Ta'ala. Ditanyakan bagaimana hal itu, beliau menjawab, la yutimmu khusyu'aha wa tawadhu'aha wa aqbalahu 'ala Allah azza wa jalla biha. Artinya ia tidak menyempurnakan khusyuknya, perendahan dirinya dan dalam menghadapnya kepada Allah azza wa jalla. Padahal orang ini sudah lama masuk Islam, sudah tua di dalam Islam, tapi belum bisa sembahyang khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Terjemahnya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Abul Aliyah ditakuni maksudnya apa itu? Ia berkata, itulah orang yang lalai di dalam salatnya, maka ia tidak mengetahui pada berapa rakaat ia bertindak, apakah genap atau ganjil. Orang yang sembahyangnya sabar kada ingat rakaatnya tuh. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang dikatakan celaka oleh Allah. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari sembahyangnya.
kada tahu lagi bilangan jumlah rakaatnya berapa, karena sembahyang hatinya, pikirannya dikuasai oleh yang di luar sembahyang itu. Al-Hasan berkata, dia adalah orang yang lalai dari waktu salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sembahyang, yang mereka lalai dari sembahyangnya. Itu jar Hasan Basri adalah orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, termasuk juga. Orang nang kesibukan macam-macam pekerjaan, pas sembahyang zuhur tak pukul 4. Allah mengatakan itu orang celaka. Dia adalah orang yang lalai dari waktu salat sehingga waktu itu keluar. Sebagian dari mereka berkata, dialah orang yang jika salat di awal waktu maka ia tidak bergembira, dan jika mengakhirkannya dari waktu maka ia tidak bersedih. Ia tidak melihat, berpendapat mensegerakannya itu sesuatu kebaikan dan mengakhirkannya suatu dosa. Macam-macam ulama mentafsirkan firman Allah tadi. Celaka orang yang lalai dalam sembahyang. Ada yang menafsirkan, Abul Aliyah tadi ngaran sidin menafsirkan untuk orang nang sembahyang kali ingat hitungan rakaat. Ada Hasan Basri menafsirkan orang yang sengaja mengeluarkan waktu sembahyang. Ada lagi yang berpendapat artinya tafsirnya itu firman Tuhan tadi adalah orang yang sembahyang di awal waktu kada merasa gembira, orang yang sembahyang di luar waktu kada merasa salah. Ini sembahyang pas awal waktu biasa-biasa aja. Kadang-kadang awur sibuk sembahyang zuhur pukul 5 biasa aja juga. Nah ini menganggap semuaan biasa. Padahal sembahyang di awal waktu itu keridaan Allah, mestinya gembira. Sembahyang di luar waktu itu kemurkaan Allah, mestinya takut. Itu mestinya orang-orang yang beriman. Adanya kada sembahyang di awal waktu biasa aja, di luar waktu kada jadi masalah. Allah mengancam fawailun lil musallin tadi. Ketahuilah bahwasanya salat itu sebagiannya diperhitungkan dan sebagiannya dicatat. Ketiadaan sebagian yang lain sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis, meskipun ahli fikih mengatakan bahwa salat itu tidak terbagi atas bagian-bagian dalam kesahannya, tetapi itu mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan. Kalau hukum fikih sembahyang itu bila sah ya sah sudah. Bisa kada terbagi-bagi lagi, bila satu sah sudah ngarannya. Nah kalau ulama tasawuf, setiap yang sah itu kada tentu baik lagi. Ada yang khusuknya sepertiga, ada yang seperapat, ada yang seperlima. Tetapi itu mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan. Makna ini ditunjukkan oleh hadis-hadis karena mendatang hadis penambalan kekurangan-kekurangan fardu dengan sunat-sunat. Sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah contohnya. Itu menambali kekurangan nang fardu. Bukan nang fardu kada digawi ni tu kau menambali kada kawa. Misalnya sembahyang zuhur kada digawi, diganti lawan sunat kawalah kada kawa. Nah maksudnya sembahyang sunat itu bisa menambali nang fardu kekhusyuannya. Sembahyang zuhur misalnya kita khusyuk cuma 2 rakaatnya los. Nah, karena qabliyah zuhur 4 rakaat kita dapat khusyuk sarakaat, nah menambal kepada nang fardu tadi. Karena ba'diyah zuhur pula 4 rakaat dapat khusyuk sarakaat, menambal kepada nang zuhur 4. Akhirnya sempurna menjadi 4 rakaat baik, 4 rakaat khusyuk. Jadi maksudnya bahwa sembahyang sunat itu menambal kekurangan sembahyang fardu, bukan kekurangan sembahyangnya, tapi kekurangan nilai, kekurangan khusyuk yang ada dalam sembahyang.
Dalam hadis Isa alaihissalam berkata, Allah Ta'ala berfirman, dengan pardu-pardu hambaku selamat daripada siksaku. Dengan sembahyang pardu yang lulus, kita selamat daripada api neraka. Dan dengan sunat-sunat hambaku mendekatkan diri kepadaku. Sembahyang pardu kita beres, kita selamat. Ditambah dengan sunat, kita menjadi dekat dengan Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, la yanju minni abdi illa bi'ada'i maftaradtuhu alaih. Artinya, tidaklah hambaku selamat dari siksaku melainkan dengan menunaikan apa yang aku pardukan kepadanya. Yang utama kita gawe itu keparduan. Jangan hendak sembahyang sunat kalau keparduan masih ada. Jangan hendak bersedekah sunat kalau hutang orang masih banyak di situ kamari. Jangan hendak puasa sunat kalau hutang Ramadan masih ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa hambaku itu kada akan selamat kecuali dia menunaikan keparduan-keparduannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fataraka min qira'atiha ayah falamman fatala qala madza qara'tu fasakatal qaum fasa'ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu faqala qara'ta surata kadza wa tarakta ayata kadza fama nadri anusikhat am rufi'at فقال أنت لها يا أبي ثم أقبل على الآخرين فقال ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن كل قومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. Artinya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu salat. Nabi jadi imam, Rasulullah jadi imam, sahabat-sahabat di belakang. Ia meninggalkan satu ayat dari bacaannya. Nabi kita membaca sebuah surah dalam Al-Quran, lalu satu ayat sini tertinggal. Ketika beliau berpaling tuntung sembahyang, artinya beliau bersabda, apakah yang saya baca? Jar Nabi lawan sahabat, aku tadi membaca surah napa sembahyang tadi. Maka diam oleh kau, maka dinang nyahutnya. Ini Nabi, aku tadi membaca surah napa sembahyang tadi, surah apa yang aku baca? Kadang jawabnya, berarti kan mendengarnya. Lalu beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, aku tadi membaca surat napa? Maka ia menjawab, engkau membaca surat ini dan engkau tinggalkan ayat ini, dan kami tidak tahu apakah ayat itu dinasakh atau diangkat. Hanya Ubay sayangnya engkau menjawab, yang lain karena kau menjawabnya. Engkau tadi wahai Rasulullah membaca surat ini dan tak tinggal dari satu ayat. Cuma apakah tak tinggal, apakah memang itu dihapus ayatnya, kami tidak tahu. Beliau bersabda, kamu bagiannya hai Ubay. Ikam bujur Ubay, artinya jar Nabi. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang yang lain dan bersabda Nabi kita, ujar Nabi kita, bagaimanakah keadaan kaum yang menghadiri salat mereka dan menyempurnakan saf-saf mereka, sedangkan Nabi mereka di hadapan mereka, mereka tidak mengetahui apa yang Nabi baca dari kitab Tuhan mereka. Ketahuilah bahwasanya Bani Israel melakukan demikian itu.
Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada nabi mereka bahwa katakanlah kepada kaummu, kalian menghadirkan badan-badan kalian dan kalian berikan kepadaku lidah kalian, namun kalian gaib daripadaku dengan hati kalian. Batal apa yang menjadi pendapat kalian itu. Artinya sembahyang kalian itu ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya makmum itu disuruh mendengarkan bacaan imam. Makmum kada boleh membaca surah, disuruh mendengarkan bacaan imam kalau mendengar. Oh, jadi tahu imam ini membaca surat ini. Jadi imam membaca surat yang sidin baca, kita makmum, kita nang mengerti umpamanya maksudnya. Nah, kita paham apa yang dibaca oleh imam itu. Ini adalah menunjukkan bahwa mendengarkan apa yang dibaca imam dan memahaminya adalah gantian dari membaca surat itu sendiri. Yang sembahyang sorangan kita membaca Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Kalau sembahyang berjamaah maghrib kita Fatihah aja. Kenapa kita kadang membaca qul ya? Cukup kita mendengar bacaan imam. Cukup mendengar bacaan imam. Ini adalah sifat orang-orang yang khusyuk. Adalah gantian dari membaca surat itu sendiri. Andai kata kita sembahyang Allahu Akbar, jadi makmum di belakang. Awal kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kita baca wajjahtu. Imam mulai bismillahirrahmanirrahim sampai membaca wajjahtu, dengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam itu lebih utama daripada membaca wajjahtu wajhiya lilladzi. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan imam itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Sedangkan membaca wajah itu kada ada yang mengatakan wajib. Mendengar bacaan imam lebih utama daripada kita membaca dua iftitah itu. Yang lain kalau Fatihah. Kalau Fatihah kita mesti membaca karena itu wajib juga. Sebagian dari mereka berkata seseorang sujud dengan satu sujud di sisinya, bahwasanya dengan itu ia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan seandainya dosa-dosanya di dalam sujudnya itu dibagi kepada penduduk kotaknya, niscaya mereka binasa. Ditanyakan bagaimana hal itu terjadi, ia berkata ia sujud di sisi Allah sedangkan hatinya memperhatikan kepada hawa nafsunya dan menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Orang tuh sujud di hadapan Allah, sujud bukan pahala yang didapatnya tapi dosa. Andai kata dosa itu dibagi kepada penduduk kampung, binasa matian penduduk kampung dapatnya dosa itu. Sujud nang macam apa nang jadi dosa ini? Para hatana sujud di hadapan Allah, mulutnya membaca subhana rabbiyal a'la, tapi hatinya merancang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hati merancang maksiat, tapi mulut mengatakan subhana rabbil a'la, anggota batinnya sujud kepada Allah. Ini bukan sujud mendatangkan pahala, tapi mendatangkan dosa. Andai kata dosa itu dibagi kepada penduduk kampungnya, binasa sekampungan itu. Ini adalah sifat orang-orang yang khusyuk, maka telah menunjukkan ini hikayat-hikayat dan hadis-hadis serta apa yang telah terdahulu, bahwasanya pokok dasar dalam salat itu adalah khusyuk dan menghadirkan hati.